on the chair, man. With my friends, we get turned up, we get turned up. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channelnya PW, yang pastinya masih bersama lagi gue PW. Jadi hari ini gue udah buka-buka Instagram, dan hari ini gue bakalan melakukan 2 pembahasan masalah, yaitu di segmen bacotan unfaedah ya. Jadi sebenarnya kalian pasti nanya, bacotan unfaedah itu apa sih kak? Enggak jelas isinya. Iya, emang bacotan unfaedah itu sebenarnya tuh wadah gue untuk berkomentar dan bacotan ria mengenai suatu masalah, apa berita, apa suatu yang pengen gue bahas aja gitu sebenarnya. Ya, dan emang isinya nggak berfaedah gitu loh. Jadi gue yang mengomentari orang-orang, nggak pokoknya komentar aja lah semuanya. Dan sebelum kita mulai ke videonya, mohon maaf nih kalau misalkan ada suara-suara gue terekam, misalkan kayak suara motor lewat, suara bocil teriak di luar, lagi hujan juga. Jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya guys. Jadi dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang kan, dengan kalian subscribe itu ngebantu channel gue supaya berkembang jadi lebih baik lagi guys. Jadi kita langsung aja ke bacotan unfaedah episode 17. Let's go. Nah, jadi pada hari Jumat kemarin malam tuh trending respect Giselle ya, Giselle ini semalam trending di beberapa negara, termasuk di negara Indonesia guys. Nah, ini ada di nomor 3 Rusia, nomor 5 Filipina, 6 Indonesia, 19 Thailand. Sorry. satu Filipina, nomor 2 Rusia, Indonesia, ya lu bisa lihat sendiri lah ya. Nah, di beberapa konteks yang jadi sumber masalahnya gue liatin dulu. Darat. Gimana lu? Kesel gak sih? Jadi kita langsung baca dulu. Para penggemar aespa saat ini sedang menggelar aksi protes atas perlakuan diskriminasi yang diterima oleh Giselle. Nah, dalam foto yang diunggah oleh media Asia Today dan Fanstar baru-baru ini, wajah Giselle diblur ketika berjalan dengan 3 anggota aespa lainnya. Penggemar juga mengkritik pihak SBS karena tidak menggunakan foto Giselle di Instagram. Meskipun mereka mengunggahnya foto individual dari Karina, Winter, dan Ninding. Sorry guys, belibet banget ngomong gue. Para penggemar merasa bahwa Giselle tidak sepantasnya mendapatkan perlakuan tersebut, terlebih lagi karena ia juga jarang mendapatkan sorotan kamera ketika tampil di program musik. Nah, jadi makanya itu para penggemar aespa yang disebut fandomnya Mai dan pastinya Giselle Stan tuh ngerasa kecewa guys. Nah, kalau komentar dari gua nih ya, ini kan gara-gara foto ya. Menurut kalau dari 2 media aneh sih. Menurut gua aneh. Dan dari perlakuan SBS ini ya, tentang 3 member 4, masalahnya gini loh, itu kan aespa tuh 4 member ya, 4 doang biji, nggak banyak, nggak membernya tuh nggak banyak, ke 12 orang, nggak 9 orang, nggak berapa 8, nggak 13, nggak 23 kayak NCT gitu. Kan kalau misalkan membernya banyak, oke lah, masih kita juga masih ngerti gitu ya, para fansnya aespa pasti ngerti lah, masih maklum gitu. Jadi cuma setengah, jadi cukup mewakili. Ini cuma 4 orang dan lu 3 ya, 1 mencurigakan, itu pasti jadi bahan curigaan lo semua ya, termasuk gua juga gitu, seujon jadinya kan sama si SBS ini gitu. Aneh kok ya, nanggung gitu, udah 1 doang lo, 4 orang lo, ini gak banyak gitu. Ya Allah tolong. Jadi SBS ini ya, sebelumnya aduh heran ya, banyak yang bilang kayaknya SBS ini titisan apa ya, calon titisan produk jalan gitu setelah minute dan dispatch gitu kan. Nah, jadi masalah yang jadi gregetnya dari fansnya aespa marah itu karena 2 artikel gitu. Kalau misalkan 1 masih mending gitu, ini kan 2, ini yang masalah di blur itu. Dan gue mau bacain dulu komentar dari beberapa orang-orang ya. Giselle bakal membayar ketidakadilan kalian sama bakat dia yang luar biasa, tunggu tanggal mainnya. Cis, mantap ini. Dari awal Giselle emang benar-benar gak ke-up banget di MV Comeback Stage. Bahkan waktu mereka nyanyi pas mau balik, Giselle ketutup mulu sama member. Ke aespa tuh menonjol 3 member aja gitu, padahal dia bagus banget. Ini gue masih beberapa baca dulu ya. Yang ngeblur ada masalah apa, masa nggak tahu. Alah, ini ganggu banget anjir. Pan aespa booming dari SM lagi, padahal media entertainment lain cerita kalau media tumbuh-tumbuhan.
Kalian sih kalau gue rasa kesalahan bukan dari SBS, dari SM sendiri. Kelihatan Gisel nggak ditonjolin cuman Karina sama Winter aja. Ning pun kemarin main vokal bisa dilihat dari pembagian vokalnya, karena ini ngaruh ke dance-nya, performance, dan ngaruh ke screen time pas performan di panggung nih. Karena gue udah menyerap beberapa dari orang-orang. Mungkin karena Gisel pakai masker hitam sama kayak manajer pria yang sama di Blur, bisa jadi Gisel dikira bukan idol, sedangkan member aespa lainnya pakai masker putih. Oh ya, ini satu foto ini emang sih tar ya tuh kelihatan kan. Tapi menurut gue pertama tuh emang dari SM-nya ada salahnya sih. Kayak menurut gue SM belum maksimalin debutnya aespa ya. Ini kenapa komputer gue sorry banget ya, ini ganggu banget gitu. Karena menurut gue dari SM sendiri, yuk lanjut, belum optimalkan debutnya aespa itu. Seperti mereka cuman debut doang dengan satu single, itu pun gak ada ya variety show dan segala macamnya, masih belum ya kan. Terus showcase gitu nggak ada, berbeda sama debut-debut lainnya. SMA suka gitu, emang suka ngeselin gitu. Cuman nggak tahu sih nanti 2021 ini kan mereka debutnya nanggung nih akhir tahun. Semoga di 2021 tahu-tahu ada gebrakan aja, makanya sabar dulu aja. Dan menurut gua juga emang sih kelihatan masih SM masih nonjolin Karina ya. Dan kalau Winter kesini naik sendiri, menurut gua naiknya itu karena para fans yang naikin dia sebenarnya. Karena Winter banyak bias, jadi SM notice gitu. Kalau menurut gua, ini pendapat gua ya, lu silakan nanti kalau misalkan mau komentar ucapan gue, boleh di kolom komentar deh. Abis yang gak setuju, tapi jangan marah juga guys. Kan pendapat orang beda-beda ya. Hargai perbedaan itu indah. Lanjut sama Ning deh. Nah, part Ning juga nih ya, kalau kalian lihat nih, aing buka aespa misalkan di SBS ya, enggak di SBS juga dimanapun gitu apa SBS, apa ini, setiap keyword aespa tuh pasti gini guys, jadi apa gitu ngetiknya tuh kan apa lagi. Bajingan dasar. Hati-hati dolar kuning nanti saya bercanda. Dan menurut gua juga Ning maksudnya posisinya kayak kurang gitu. Ini takut kena copyright guys, bentar ya. Oh ini nih. Nah ini kan ini ya. Dia tuh padahal dia nyanyi tuh, tapi yang kena pasti langsung ke bagian Karina, karena mungkin killing partnya emang di Karina sih ya, di MV juga. Cuman kan kasihan gitu, dia tuh udah dating gitu pengen nunjukin bakatnya, tapi selalu kepotong gitu nih. Nah, kalian pasti ngerti lah ya apa yang dimaksud gua nih ya. Setiap nada tinggi nih nah tuh langsung kesini gitu. Kenapa nggak nanggung aja, keningnya liatin gitu, maksud gua tuh begitu coy. Aduh ya, jadi kesannya tuh kayak nanggung ya. Menurut gua masih belum adil ya, belum XM belum maksimal lah buat keempat member aja, baru cuma 4 gitu loh, sayang sekali gitu kan. Bakat-bakat mereka masih belum ditonjolin, terpendam gitu. Bukan terpendam juga sih, itu lebih masih belum di up sama SM-nya sendiri. Nah, masalahnya media ya, mungkin bisa dikatain karena mungkin Gisel dikatanya mungkin staff karena gara-gara pakai masker hitam. Sebenarnya ya lu kelihatan aja ini kan nih bentukan cantik gitu dari mata, jidat, rambutnya mereka udah kayak member ya. Mungkin harusnya dia nggak gitu, member kan aespa, dia juga tahu kali seharusnya aespa tuh ada 4 orang. Ini yang satu pasti membernya gitu, bukan staff gitu. Kalau kan dia tuh selama penyorotan atau selama foto gambar kan bisa nunggu dulu nih. Kalau emang misalkan itu bukan Gisel, misalkan yang keluar 2 dulu kan dia bisa nunggu nih, berarti yang keluar, yang belum keluar 2 lagi dong, pasti pikirnya gitu udah kan. Nah baru kelihatan tuh bisa foto dan bisa diupload foto yang benar. Kalau gini juga ini memancing keributan sebenarnya ya gitu sih. Tapi kalau menurut gue ada satu lagi pemikiran gue yang mungkin sedikit aneh, apakah nggak tahu lo semua merasa apa enggak, kayaknya di setiap member, mau membernya grupnya apapun, itu selalu ada satu member yang
istilahnya mah ditumbalin, bukan tumbal anjir, kayak satunya dikorbanin gitu, kayak misalkan part nyanyinya ada yang bagiannya selalu kurang, padahal grupnya penyanyinya nggak banyak gitu anggotanya, dan bisa dijadiin dimaksimalin untuk satu full lagu penuh. Misalkan ada yang bagian screen time-nya kurang, ada yang bagian jadwalnya kurang, pasti selalu ada kayak gitu ya nggak sih semua idol. Dan menurut gua apakah udah jadi tradisinya apa gimana, apakah karena kan ada tuh kalau misalkan ini ada mitosnya ini harus satu nih yang gak bener misalkan gitu kan, gue nggak tahu ya, ini mah pemikiran aja gitu, jadi ini yang kena malah lagi Gisel dulu gitu. Cuma yang nggak tahu sih ya, ya kita mah, gua mah pemikiran gini sependapat gua aja sih, nggak tahu, tapi ya kita lihat aja ke depannya, semoga Gisel lebih baik lagi, entah itu dari SM sendiri, dari SBS sendiri, dan siapa tahu nanti SBS ada klarifikasi lagi gitu, atau dia apa ya, maksudnya dia sadar sesuatu, memperbaiki kesalahan dia di sekarang. Ya udah, kalian juga mau marah-marah gimana, kalau nggak direspon ya udah sih santai aja, ikutin aja, cukup marahnya, nggak usah sampai ngehujat dan berlebihan juga ya guys ya. Kalian tetap santuy aja, jadi fansnya yang kalem aja, calm down anjay bahasa Aina. Jadi seperti itu aja ya untuk masalah Gisel. Kita lihat aja dulu guys, lihat sabar. Biasanya kalau grup yang selalu penuh hujatan, selalu penuh tindasan orang-orang itu bakal sukses ya. Bener dah, serius. Next, berikutnya ini yang lagi rame dibicarain ya. Seorang terduga trainee SM Entertainment bicarakan unit baru NCT dengan 7 member nih, katanya dia mengaku-ngaku sebagai trainee SM. Nih wajahnya ya, ini kayak mirip siapa gitu, kayak Hunjin, Starkid gitu, kayak Suga BTS, mukanya ini sembarangan, bukan sembarangan, pasaran gitu, nggak tahu nih namanya Yu Chan Jus gitu, bukan sebutannya. Dan ini katanya ada di partisnya SM ya, mirip sih, terus dia spill gitu guys. Dan kita lihatnya ke IG-nya langsung cus, bagian masa sih gitu seorang trainee sekelas SM bisa seenaknya kayak gini tuh, lah tuh. Dari 2000 semalam udah 33,3 gitu yang follow dia guys. Gue nggak follow ya karena menurut gue aneh. Terus nih sama dia tuh sampai di panin, terus nih dia komen gitu, ya setuju member, apakah seorang trainee seperti ini, katanya diizinin gitu sama nih ya. Meskipun nih kita lihatnya, seorang trainee yang diduga merupakan trainee SM Entertainment ini memberikan petunjuk tentang unit 7 anggota yang akan datang di bawah NCT. Meskipun trainee di bawah SM Entertainment tidak diizinkan untuk memiliki akun media sosial secara publik, seorang trainee bernama Yu Chan mengatakan dia dan 6 trainee lainnya telah diizinkan untuk memiliki media sosial sebelum debut mereka. Wow, Stupid, I'm not gonna let you get the chance. serius. Sejak saat itu memposting video tarian yang diambil di ruang latihan terkenal big label tersebut, memberikan sedikit bukti tentang kliennya. Dalam sesi Q&A yang sekarang telah terhapus di Instagram story-nya, Yu Chan juga mengatakan 7 anggota saat ini menggunakan Instagram dengan izin staff nih ya, izin garis bawahi, dan netizen berspekulasi bahwa mereka akan debut ketika akun tersebut menghilang seperti yang diungkapkannya. Menurut netizen, duga trainee tersebut sebelum mengumumkan akan melakukan debut di bawah subunit baru untuk NCT bernama NCTV, namun belum ada yang dikonfirmasi. Aduh, lo percaya nggak sih? Tuh dia berani komentar gini yang, ini bener ya sekelas SM Entertainment gitu. Lo lihat contoh dikit deh, kayak Winter gitu, pas dia debut tuh nggak ada jejak sama sekalinya. Dia siapa, foto perdebutnya nggak ada, malah fans yang bikin ngada-ngada, diedit jadi musim dingin gitu kan. Terus Sunchan dan Shotaro gitu. Ini tiba-tiba dia muncul mengaku dan bilang kalau dia bakalan debut. Kalau gue jadi dia nggak akan mungkin kayak gitu, langsung koplak amat, mendingan surprise gitu kan, kejutan dia mah
kayak bangga nih gue trainee. Lu kalau Lisoman lihat bisa jadi nggak jadi, ya nggak jadi lu malu bisa dikeluarin gitu. Atau jangan-jangan dia emang sebenarnya mantan trainee SM guys, karena dia sakit hati makanya dia mengaku-ngaku dan membuat info palsu gitu. Bisa jadi ya. Dan katanya kan ada rumor juga sih, katanya 2021 SM bakalan mengeluarkan boy group baru gitu, katanya juga masih antek-anteknya main City gitu katanya gitu. Tapi kok masa diumbar-umbar kayak gini sih? Enggak lah, kali dia bercanda, gua mah nggak percaya. Jujur ya, gue sama sekali nggak percaya gitu. Ya gue masih kaget aja dengan gue bandingin tadi yang sama si Winter itu ya kan. Winter gila, so, dia baru sekarang ini kan foto pradebutnya baru dikeluarin. Ini bener-bener SM tuh bener-bener menjaga banget gitu. Apalagi ini yang katanya dapat izin, nggak mungkin lah sampai dia berani tanya jawab, terus sampai dia berani komenin. Masa sih kayak gitu? Rencana SM dia beberin gitu kan, tahu sendiri SM paling rapet gitu, susah gitu, agensi besar lah, gak cuman SM doang, agensi lain juga pasti kan ketat gitu soal trainingnya gitu. Nggak mungkin, ini kayaknya halu. Kalau nggak halu ya mungkin dari mantan trainee terus dia update, atau mungkin dari staff yang gabut bisa aja untuk memancing-mancing gitu. Dan anehnya kalian terpancing gitu. Kalau gue sih ini lucu ya, ini halu menurut gue. Kayak lu ngapain sih bikin kayak gini? Jangan dulu deh percaya. Misalkan masa kalau SM mungkin SM mau ngetes dulu supaya berapa tarik minat, nggak usah, nggak perlu. So taruh sama Suncan aja sekarang, mereka tanpa babi bu begitu debut langsung. Toh banyak kok disukai dengan personal mereka sendiri, nggak harus dibocorin dulu kayak ujian aja minta bocoran. Enggak sih kalau kata gua ya, ini mah aneh gitu. Kalaupun ada ya, kalaupun pengen main Instagram ya minimal di SM Rockies ke aktif gitu, yang itu lebih jelas dan lebih sama SM sendiri itu di induknya langsung gitu, agensinya langsung. Ini mah dari sendiri berspekulasi seperti itu, nggak masuk akal ya buat kamu. Hei yang dibalik akun ini ya, entah kamu siapa. Kalau misalkan nanti beneran gue mau bilang ya lu nih cara terbaru SM yang menurut gue aneh absurd kalau emang bener, tapi kalau enggak ya ngaco aja. Dan sampai sekarang 100% gue masih percaya ini cuman halu, hoax ya. Jadi sekian ya, begitu aja ya pembahasan dari gue, cukup panjang rupanya. Jadi gimana, kalian percaya apa enggak sama ini trainee? Dan untuk Gisel gimana? Pokok intinya mah tetap respect gitu, tetap respect. Dan sekian video dari gue. Kalau misalkan suka, tekan tombol subscribe-nya, like-nya, dan silahkan berkomentar kalau kalian sependapat sama gue. Kalaupun enggak, ya kita saling menghargai. Kalau misalkan gak suka video gue, silahkan dislike aja. Gak boleh pamit, Cita damai semuanya, tidak ada bermaksud menghina, hujat siapapun di sini, bacotan faedah. Jadi ya udah, kita kembali lagi nanti di next video berikutnya. Bye bye.